menjelaskan tentang organ-organ reproduksi pria. Berdasarkan letaknya, organ reproduksi pria terbagi ke dalam dua bagian, yaitu organ eksternal. Organ reproduksi pria bagian luar terdiri dari 3 organ, yaitu penis, skrotum, dan testis. Selain sebagai organ seksual pada pria, penis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Dan testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Yang kedua adalah organ internal. Organ reproduksi pria bagian dalam terdiri dari beberapa organ, meliputi epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretral, vesicula minalis, uretra, dan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Vas deferens sendiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh dalam persiapan untuk ejakulasi. Sedangkan vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Kelenjar prostat berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Sementara itu, kelenjar bulboretral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Nah, seluruh organ reproduksi pria ini berperan penting dalam setiap tahapan proses reproduksi, mulai dari pembuahan hingga terjadinya kehamilan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang organ reproduksi pria. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang hormon-hormon reproduksi pria. Seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimia yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Pada bagian lain otak, yaitu kelenjar pituitari, dihasilkan hormon yang disebut luteinizing hormon dan hormon perangsang folikel. Berikut penjelasannya mengenai hormon pada organ reproduksi pria. Pertama adalah hormon perangsang folikel. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang kedua adalah luteinizing hormon. Hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga adalah hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi masa tua